البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala, Al-hadisul khamisu wal arba'un ba'da sittimi'ah. Hadis yang ke-645. Wa anil Aswad ibni Yazid. Dari Aswad ibnu Yazid barusan kita dapatkan dari apa? Cerita tentang orang yang tersandung tali kemah itu. Nah, inilah Al-Aswad ibnu Yazid, dan dia termasuk murid yang sangat disayang oleh Aisyah, dan dia termasuk wali Allah. Jelas setiap orang mukmin wali, tapi ini betul-betul apa? Orang yang doanya sangat dikabulkan dan hafalannya hebat. Aswad bin Yazid, dan murid yang baik. Qala sa'altu Aisyah radhiyallahu anha ma kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yasna'u fi baitih. Saya bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, apa yang dilakukan oleh Nabi yang sering dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumahnya? Qalat kana yakunu fi mihnati ahli, khidmati ahli. Rasulullah sering membantu keluarganya. Fa idza hadaratis shalah kharaja ila shalah. Kemudian apabila tiba waktu sholat, beliau keluar menuju ke sholat. Rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ini menunjukkan boleh menanyakan keadaan di rumah orang lain, tapi tujuannya bukan tajassus, tujuannya bukan untuk mencari-cari aib, tapi tujuannya adalah untuk ta'asi, meneladani. Karena apa? Allah sendiri telah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada untuk kalian pada diri Rasulullah teladan yang baik. Baik, gimana kita meneladani beliau sementara kita tidak tahu apa yang beliau lakukan? Maka perlu bertanya. Demikian pula dalam firman Allah Ta'ala, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah, apabila kalian memang cinta pada Allah, maka ikutilah aku. Bagaimana kita ikut Nabi sementara kita tak tahu perbuatan Nabi itu apa aja? Baik, maka untuk mendapatkan ini perlu bertanya. Inilah yang dilakukan oleh Al-Aswad bin Yazid. Makanya dia memiliki hadis banyak dan disayang oleh gurunya karena tipenya adalah banyak bertanya untuk kemudian mengamalkannya. Baik. Dan memang dia rajin beribadah, makanya doanya dikabulkan oleh Allah. Memang sangat hebat Al-Aswad bin Yazid ini. Nah, di antara yang ditanyakan adalah kalau di rumah, dalam rumah Rasulullah itu berbuat apa untuk diteladani. Kalau yang di luar mungkin para sahabat yang lain senang untuk menjadi saksi. Kalau dalam rumah rata-rata apa? Istrinya yang tahu. Maka beliau tanya kepada Ummul Mukminin. Tayyib, kana dengan yasna'u menunjukkan ini sering dilakukan. Kemudian qalat kana yakunu fi mihnati ahli, khidmati ahli. Rasulullah sering membantu keluarganya, melayani keluarganya. Tayyib. Disebutkan oleh Ali Al-Qari rahimahullahu taala, maksudnya adalah kemaslahatan keluarganya, membantu yang bermaslahat, membantu yang baik-baik. Baik. Adapun untuk kemaksiatan jelas tidak boleh dibantu, atau mungkin apa? Sama aja laki-laki bantu perempuan atau perempuan bantu laki-laki, tapi untuk maksiat jadi hacker untuk membobol bank nggak boleh tentunya macam itu. Tapi untuk yang baik-baik saja tentunya. Tayyib. Dijelaskan oleh Al-Hafidz Al-Iraqi rahimahullahu ta'ala dalam Tarhut Tasrif, terjadi pembicaraan di kalangan ulama Syafi'iyah tentang masalah ini. Apa kriteria bantuan yang atau perkhidmatan yang dilakukan oleh seorang suami untuk istrinya? Intinya adalah bantuan-bantuan yang tidak menimbulkan kehinaan. Contohnya adalah membantu menyapu rumah, disebutkan di situ, mencuci baju. Ini polanya adalah pola membantu, walaupun tugas intinya adalah tugas wanita. Tetapi Rasulullah SAW mencontohkan, beliau pun kemudian apa? Membantu keluarganya, meringankan beban keluarga. Baik. Yang disebutkan dalam hadis ini global. Kemudian apa? Diperinci di dalam
Di dalam apa? Riwayat-riwayat yang lain, riwayat Imam Ahmad, riwayat Abu Dawud dan lain-lain. Di antaranya adalah apa? Seringkali adalah membantu untuk keperluan diri sendiri. Misalkan apa? Yaitu ketika tali slipper putus, maka tidak perlu membebani istri, tapi jahit sendiri. Atau kalau sekarang ada gam, dibuat gam sendiri, bukan dibuat, di gam sendiri. Tak perlu semuanya nyuruh istri. Demikian pula ketika ada kain yang robek, maka menjahit sendiri. Demikian pula untuk memerah susu, Rasulullah memerah susu kambing sendiri, tidak harus membebankan semua ke istrinya. Nah, inilah diantara contoh-contoh yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di rumah, disebutkan dalam riwayat-riwayat yang lain. Dan ini adalah amal soleh, ini adalah ihsan. Adapun kalau berupa yaitu bantuan yang menyebabkan kehinaan, kata Syafi'iyah contohnya apa? Yaitu sampai menuangkan air wudhu ke istri misalkan, maka yang seperti ini tidak dibahas, tidak dimasukkan dalam contoh Nabi. Yaitu betul-betul seakan-akan dia yang menjadi pelayan, menjadi bawahan. Ini tidak masuk di dalam pembahasan itu. Karena tidak mungkin Nabi melakukan seperti itu, karena ini akan menimbulkan kehinaan. Lalu apa? Beliau mengatakan, yaitu para ulama Syafi'iyah mengatakan, kalau orang biasa saja itu akan menjadi rendah dengan melakukan itu, apalagi Nabi, tak mungkin Nabi melakukan itu. Itu dari sisi apa? Pelayanan yang resmi, yang resmi atau agak resmi ya. Tapi kalau dalam bentuk kasih sayang itu biasa. Terkadang apa? Terkadang bahkan suami mendukung istrinya pergi kemana dan sebagainya. Walaupun kalau Syafi'iyah mengatakan ini tidak masuk dalam pembahasan karena ini akan menghinakan, melayani sampai istrinya tak mau turun dari katil. Kalau wudhu, biar suaminya yang mendukung dia pergi ke tempat wudhu lalu diwudhukan. Nah, ini adalah penghinaan, merendahkan diri kata para ulama Syafi'iyah. Tapi kalau sebagai bentuk kemesraan itu lain tentunya, bukan terus-menerus. Sekedar apa? Ingin menggembirakan istri, itu baik saja. Tapi yang sering dilakukan Rasulullah bukan itu, yang terus-menerus bukan itu. Baik. Kemudian yang berikutnya, kemudian disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, ini semua adalah sebagai bentuk ketawaduan. Intinya apa? Ketawaduan yang tidak sampai menyebabkan diri sendiri itu terhinakan. Dan para ulama diantaranya juga Ibnu Battal mengatakan ini adalah akhlak yang sangat mulia dari Rasulullah SAW. Walaupun beliau makhluk terbaik di alam semesta, bukan sekedar manusia terbaik, bahkan apa? Beliau lebih baik daripada malaikat dan makhluk semuanya. Tapi beliau mau untuk tawadhu seperti itu, sebagai bentuk ihsan, bukan sebagai kewajiban untuk membantu yang seperti itu. Kemudian yang berikutnya, faida hadaratis shalah kharaja ila shalah. Kemudian apabila tiba waktu sholat, beliau keluar untuk sholat. Imam Bukhari meriwayatkan ini di beberapa tempat. Di antaranya beliau membuat tajuk orang yang membantu keluarganya, kemudian apabila ditegakkan sholat dia langsung keluar. Disebutkan oleh Al-Karmani, kalau nggak salah Anda dapatkan dari Al-Karmani rahimahullah di dalam Syarah Sahih Bukhari, beliau mengatakan tujuan Imam Bukhari untuk menampilkan tajuk ini dan hadis ini adalah yaitu Rasulullah SAW membantu keluarganya, tapi begitu ada panggilan untuk sholat maka beliau tidak lagi memandang siapapun, karena ini panggilan dari Allah Ta'ala. Makanya di sebagian riwayat disebutkan secara lebih lengkap. Disebutkan di situ, yaitu begitu ada panggilan untuk sholat maka seakan-akan Rasulullah tidak kenal keluarganya, karena sekarang yang memanggil adalah pencipta alam semesta. Ini menunjukkan semua hak ditegakkan, hak untuk keluarga dan hak untuk Allah Ta'ala. Kalau sudah tiba hak Allah Ta'ala, maka hak itulah yang diutamakan. Hak keluarga itu boleh nanti-nanti atau dikerjakan sebelum itu. Dan hak itu ada yang wajib, ada yang mustahab dan sebagainya.
Dan ini menunjukkan tentang besarnya kasih sayang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada keluarganya, yang mana walaupun itu adalah boleh jadi suatu pekerjaan itu adalah kewajiban istri, namun beliau tetap berusaha membantu meringankan beban istrinya dan sebagainya. Ini adalah akhlak yang sangat mulia dan kasih sayang yang sangat besar. Tayyib ilahuna wallahu a'lam.